dia akan menjadi istri Ishak. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan. Cerita Alkitab anak hari ini berjudul Ishak dan Ribka. Ayat hafalan cerita Alkitab anak kali ini diambil dari Kejadian 24 ayat 40. Mari kita baca ayatnya bersama-sama. Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil. Apakah adik-adik pernah melakukan perjalanan yang jauh? Barang apa saja yang adik-adik bawa? Bagaimana adik-adik mempersiapkan makanan adik-adik? Dahulu, ketika Abraham menyuruh hambanya untuk melakukan perjalanan jauh, hambanya itu membawa 10 ekor unta untuk membawa segala keperluannya. Kira-kira dia mau kemana ya? Apa yang akan dia lakukan? Mari kita dengarkan cerita Alkitabnya. Eliezer terbangun dengan kaget. Langit masih gelap. Tapi sudah waktunya untuk pergi. Dia memiliki pekerjaan penting yang harus dilakukan. Abraham muncul dari kegelapan. Dia tersenyum pada Eliezer, hambanya yang tua dan setia. Tuhan akan mengirim malaikatnya untuk berjalan di depanmu, temanku. Katanya, Allah akan memastikan bahwa kamu menemukan wanita yang dipilihnya untuk menjadi istri Ishak. Dia haruslah seorang wanita dari negeriku. Kita tidak bisa membiarkan Ishak menikahi salah satu wanita-wanita penyembah berhala yang tinggal di sini. Ishak harus menikah dengan wanita yang percaya kepada Tuhan. Eliezer memikirkan misinya saat dia melakukan perjalanan di padang gurun yang berdebu hari demi hari. Abraham begitu yakin bahwa malaikat Tuhan akan berjalan di depan Eliezer. Eliezer akan bertemu banyak orang asing. Bagaimana dia bisa menemukan wanita yang tepat? Manakah wanita yang dipilih Tuhan? Akhirnya Eliezer tiba di kota Nahor, tempat tinggal keluarga Abraham. Saat itu hari hampir sore. Eliezer lelah setelah melakukan perjalanan yang jauh dan dia haus. Begitu juga dengan unta-unta. Aha, tiba-tiba Eliezer punya ide. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan berdoa. Tuhan Allah Tuanku Abraham, berilah aku kesuksesan hari ini. Tepatilah janjimu pada Tuanku. Aku di sini di dekat sumur. Para wanita muda kota ini akan segera datang untuk mengambil air. Aku akan berkata kepada salah satu wanita itu, tolong turunkan tempat airmu dan biarkan aku minum. Jika dia berkata, minumlah, dan aku juga akan mengambilkan air untuk unta-untamu. Semoga dia adalah orang yang kau pilih untuk hambamu Ishak. Sebelum Eliezer selesai berdoa, seorang gadis muda yang cantik muncul. Dia datang ke sumur itu dan mengisi tempat airnya. Mungkinkah dia orangnya? Eliezer bertanya-tanya. Dia berlari menemuinya. Tolong beri aku minum air dari tempat airmu. Dia bertanya. Gadis itu, Ribka, dengan cepat menurunkan tempat air itu dari bahunya. Dia memberikannya kepada Eliezer, dan Eliezer meminum isinya. Lalu, dia mengucapkan kata-kata yang didoakan Eliezer. Aku juga akan mengambilkan air untuk untamu.
Ribka mengosongkan tempat airnya dengan menuangkan air ke dalam tempat minum hewan-hewan itu. Kemudian, dia bergegas ke sumur untuk mengambil lebih banyak air. Eliezer tersenyum gembira. Tuhan telah menjawab doanya begitu cepat. Dan gadis itu sangat ramah dan sangat baik. Ketika Ribka kembali, Eliezer berkata kepadanya, Tolong beritahu aku siapa ayahmu. dan ketika dia memberitahunya, Eliezer berlutut dan menyembah Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham. Dia dengan setia menepati janjinya kepada tuanku. Tuhan telah memimpinku langsung ke keluarga tuanku Abraham. Ribka pulang dan memberitahu saudaranya Laban tentang hamba Abraham ini. Laban segera pergi ke sumur dan mengundang Eliezer ke rumah mereka. Eliezer memberitahu mereka tentang misinya dari Abraham. Dia memberitahu mereka tentang doanya dan bagaimana Tuhan menjawabnya begitu cepat. Akankah Ribka menyetujui permintaan Abraham? Ribka telah mendengarkan dengan saksama. Dia mendengar bagaimana Tuhan telah memimpin Eliezer kepada keluarganya. Dia percaya bahwa Tuhan memimpin dalam hal ini. Jadi dia setuju untuk pergi dengan Eliezer. Dia akan meninggalkan keluarga dan negerinya. Dia akan menjadi istri Ishak. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pesan dari cerita Alkitab Anak hari ini adalah Tuhan ingin semua orang menjadi anggota keluarganya. Sampai jumpa di cerita Alkitab Anak selanjutnya. Tuhan memberkati adik-adik semua ya.